Baiklah, di sekolah minggu kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kak Cindy maju ke depan. Kakak mau sapa dulu semuanya. Yuk Kak Cindy maju ke depan. Kak Cindy. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kurang semangat, semuanya bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Ini ramai banget ya hari ini. Apa kabar adik-adik sekolah minggu semuanya? Tuhan biasa, Tuhan kasih. Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, semuanya sudah sarapan? Kalau kalian belum sarapan, Kak Kristin aja masih kuat nggak sarapan. Nanti ya, habis ini kita jajan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memasuki ruangan ibadah. Tidak ada yang coel-coel kemana lagi. Erwin terakhir. Kakak panggil Erwin. Oke, kita bernyanyi dari buku SD sekolah minggu nomor 161. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Minggu ini kita memasuki anak kita yang pertama, yang berhafal bisa berdiri. Semua kali hafal? Cuma tahu? Cuma tahu nama orang tua? Erwin, Sandra. Satu ada yang hafal? Satu, Ika pertama. Gak ada Pak, udah Pak. Sama-sama kita mengucapkannya. 1, 2, 3. Kita bersama-sama mengucapkan doa hukum Taurat Allah.
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita masih berdiri dan lanjut bernyanyi lagu nomor 2 yang berjudul Muhammad. Kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa ayat bulan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ayo bagi berdiri, kita lanjut bernyanyi.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, semuanya silakan duduk, didengarkan. Oke, Bapak kita begini, kalau suara kalian lebih kuat, artinya suara masuk yang salah. Terus, ini sudah memasuki minggu kedua, September, dijaga absensinya, karena kita 3 bulan lagi akan mengadakan Natal. Jadi dibagi waktunya setiap hari Minggu. Orang tiganya aja yang buat pengumuman kan. Ada yang mau ke depan ini. Yang pertama dijaga absennya. Yang kedua kuponnya tolong dikumpulkan kembali. Tidak ada lagi dikumpulkan, satukan. Enggak. Maksudnya kalian jangan ada lagi yang bilang, Kak Kristi hilang kuponku yang kemarin loh. Tapi ada catatan, gak bisa. Kalau hilang kupon kalian kan berkurang lagi nilainya. Maksudnya dikumpulkan karena 3 bulan lagi gitu loh. Biar bisa disatukan. Ya, kuponnya misalnya nih Kak Kristi, kakakku udah dilepas, boleh nggak dipakai kupon yang udah dilepas? Boleh dikumpulkan. Nanti dicatat oleh Lisda, dicatat paling tinggi yang dapat duit berapa. Kemarin datanya yang paling tinggi dapat 70.000, 80.000. Ada Sabina sama Fabio, dua tertinggi. Sesi pertama Fabio, sesi kedua ada Sabina. Jadi kami tahu duit yang kalian pegang itu ada berapa nominalnya. Tidak akan meleset dari perkiraan yang ditulis. Jadi kalau ada yang curang, misalnya kayak ngambil kupon temennya, ada yang jatuh, kan ketahuan. Satu anak itu, misalnya Erwin dari Januari sampai Desember, kamu cuma dapat 15.000. Tiba-tiba kamu dapat 25.000. Dari mana jadinya 10.000 lagi? Ya kan? Karena ada di catatan, di data, di tabel di data. Jadi yang ketiga, jangan lupa bawa Alkitab. Itu buku ibadah kalian, itu laporan juga untuk nilai agama kali. Jadi kalau nggak ngerti, nggak memperhatikan cerita, kalian nggak bisa isi. Jadi dimohon ya, jangan nanti pas mau ujian Kak Kristin, guru agamaku nggak ada, kasihlah nilai. Nggak boleh kayak gitu, kan nanti dilihat
keaktifannya, buku ibadahnya dilihat. Oh, setiap hari itu datang, buku ibadahnya selalu ditandatangani. Jadi meskipun kalian nggak ada guru agama, nanti bisa dikonfirmasi ke buku baca, dapat nilai agama di lapor. Diperhatikan ya, bentar lagi kita mau ujian. Jadi semuanya dipersiapkan, jangan lagi ada yang main-main. Nanti panitia Natal belum dibentuk, jadi nanti kalau sudah Kak Christine nanti sama guru-guru lain akan memasukkan jadwal kalian untuk latihan. Berhubung juga Kak Christine juga udah masuk magang, jadi nanti kakak mohon sama kalian ya, Sabtu Minggu itu adalah jam latihan. Kakak nggak mau dengar, Kak kami latihan dari pertemuan, Kak kami latihan dari ini. Bukannya kakak nggak mau latihan kalian di Senin sampai Jumat, tapi kakak juga punya kegiatan. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu langsung bilang sama mama bapaknya, Mak, Pak, Sabtu Minggu itu adalah jam latihannya untuk adik-adik sekolah nih, untuk ke gereja. Jadi bagaimana caranya? Harus prioritas nomor 1 latihan di sekolah minggu dulu, baru latihan di sekolah, latihan di pertemuan. Mengerti? Mengerti. Absennya siapa yang sering absen? Sering absen itu sering apa? Nggak datang. Enggak ya. Jadi itu Kak Lisa sama Kak Cindy langsung bilang, Kak namaku ini catat Kak. Dengar? Karena kita baru dilepas, jadi harus punya data yang baru, ya, data yang aktual, yang benar-benar anaknya ada. Oke, sekian pengumuman dari kakak. Ada yang mau bertanya? Ya. Oh iya, hari ini kita persembahan 2 kali untuk Kak Swidin Sinto. Iya. Jangan lupa latihan hari Jumat ya Kak Lis. Paduan suara. Oke. Sekian pengumumannya. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375. Berdiri Bang. Berdiri. Kolom 1 diikutin ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, naikkan suaranya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai lagi. Sungguh-sungguh, bernyanyinya sungguh-sungguh, dikeluarkan suaranya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Semuanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Baiklah semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari yang cerah ini Engkau memberikan kami kesehatan. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang berbicara, memberikan hati yang tertib dan tentram kepada adik-adik sekolah minggu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
Baiklah, sekarang nats kita pada minggu ini terdapat di dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20. Sudah. Orang 3 belum? Orang 3 belum ya? Oke. Sama-sama kita membaca Markus 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus sedang berjalan menuju ke Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menenangkan jalan di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah Aku, dan kamu akan Dijadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya. Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upah, lalu mengikuti Dia. Oke, minggu ini Tuhan Yesus mau menceritakan firman-Nya di dalam Markus 1 ayat 16 tentang murid-murid. Siapa yang tahu murid-murid Tuhan Yesus? 12 murid kan? Nah, tetapi yang mau diceritakan di sini adalah bagaimana Tuhan Yesus meminta atau memanggil Murid-muridnya menjadi pengikutnya. 4 orang pertama yang dipanggil Tuhan Yesus. Siapa tadi dia? Ada Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. ada Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. 4 murid pertama sesuai dengan judul. 4 murid pertama. Tuhan Yesus memanggil muridnya dari kalangan orang biasa. Pekerjaannya adalah menjala ikan. Zaman dahulu orang yang menjala ikan berarti orang yang tidak banyak uang, tetapi juga memiliki pekerjaan. Jadi kalau Nelayan itu kan menjalankan ada waktunya. Ada yang tahu pada malam hari, pada saat air laut pasang. Nah, di situ ikan-ikan naik semua. Jadi banyak sekali orang zaman dahulu itu sebagai penjala ikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan banyak juga yang orang kaya. Seperti tahu apa? Pengunjung banyak uangnya, atau sebagai imam-imam besar, atau orang-orang yang punya kuasa. Tapi kenapa Tuhan meminta atau memilih orang yang dari nelayan? Kak Christine, harusnya kan yang jadi murid Tuhan Yesus itu harus orang pintar, orang kaya, orang ganteng, orang cantik. Itulah maunya. Tapi Tuhan Yesus memilih orang dari nelayan atau penjala ikan. Mereka berempat ini adalah orang yang penjala ikan. sesuai dengan lagu kita apa? Naim baheluku hamu panjalaku. Itu artinya orang yang menangkap jiwa-jiwa. Makanya ada lagu tangkap jiwa. Itu dia untuk menjala, membawa orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Tetapi adik-adik, saat kita dipilih sama Tuhan Yesus, kalian harus menjadi orang yang siap. Seperti 4 murid pertamanya. Bisa dilihat ketika Tuhan mengatakan, "Mari ikut Aku," apa yang dilakukan mereka? Mereka langsung
langsung mengikuti. Jadi yang bisa kita lihat, mengikut Yesus, mari ikutlah aku. Ketika kalian sudah dipilih, kalian tidak ada lagi kata-kata tidak siap. Harus siap gerak. Harus gitu. Ketika nanti Tuhan bilang, Erwin, kamu menjadi ketua kelas di kelas 4 nanti. Kita harus bagaimana? Nanti ada kawanku yang lebih besar, lebih tinggi, lebih nakal. Gak bisa Tuhan Yesus. Tidak boleh. Murid-muridnya saja langsung meninggalkan ayahnya, meninggalkan jalan. Ada kan di situ dia langsung meninggalkan jalannya. Berarti di situ menandakan 4 muridnya langsung siap gerak. Tidak ada kata nantilah besoklah Tuhan Yesus hari Minggu ya. Kondisi dulu apa ikanku ini, jual dulu ikanku ini. Tidak. Tunggu Tuhan Yesus, Bapakku lagi pergi. Udah tahu dulu bapakku di perahu. Sabar ya, enggak. Dia langsung meninggalkan ayahnya, meninggalkan jalannya. Berarti ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, kalian harus siap sedia. Tidak ada kata nanti, tidak ada kata tunggu. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Kalau kalian terpilih, berarti itu anugerah. Apapun yang akan terjadi sama hidup kalian, jangan takut. Aduh Kak Christine, mamaku gak ada duit, bapakku orang miskin, gak bisa laku sekolah. Nanti jadi orang pintar kayak kawan-kawanku yang les. Nanti dia diberikan buku banyak. Nanti dia nonton YouTube pakai laptop. Tidak. Kalau Tuhan sudah memilih adik-adik sekolah minggu, apapun akan dikasih jalannya. Ini yang mau Tuhan sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Ketika kita sudah menjadi anak-anak yang dipilih, ini semua dipilih dong. Kalian duduk di sini karena sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Banyak anak-anak sekolah minggu yang malas, yang lebih memilih nonton kartun, yang lebih memilih main handphone. Banyak anak-anak sekolah minggu, tetapi ini yang terpilih. Ketika kita sudah terpilih, kita harus komitmen. Komitmen itu hari ini iya, besok iya, besoknya lagi iya, selama-lamanya iya. Tidak ada hari ini iya, besok aduh malas lah ke gereja, hujan mah. Terus besoknya lagi, aduh mah kayaknya gigiku sakit, gak usah lagi ya. Terus besoknya lagi, kawanku rame tuh yang ke gereja, pergi aku ya mak gereja, ganti-ganti. Gak komitmen. Tuhan tidak mau anak-anak yang seperti itu. Contoh kecilnya, banyak sekali adik-adik sekolah minggu yang dipanggil itu kayak mana Kak Christine? Gampang kok. Maksud yang dipanggil itu contoh. Anak-anak Tuhan yang terpanggil itu memiliki hati yang peka, hati yang merasa. Ketika kalian lagi main handphone, nonton film kartun, atau sedang bermain sama temanmu di teras kayak rumah, kalau udah kumpul kawan-kawan depan rumah itu ya kan bisa lah dibayangkan kan, di situ nanti si Ucok, di situ si Lukas, nanti di situ si Yohanes, di situ nanti si Arman, udah kumpul lah di teras rumah itu. Datanglah mama dari belakang, Ucok, satu, bah, gak didengar sama si Ucok ini dah. Ucok, tolong dulu mama. Dua. Oh Ucok, naik pipa mamanya, naik emosinya. Ucok, kau dengarnya mama. Apa sih mama? Gitu kan? Belikan dulu mama Royko, biar nanti kau siap makan. Belikan dulu garam. Iya nanti, sabar sebentar. Nah itu kan kebiasaan kalian kan. Ketika dipanggil, jawabannya apa? Nah, atau gak mau aku, abang gak suruh. Dari hal yang kecil, kalian udah ngerti. Jadi Kak Christine itu kayak, maksudnya apa sih Kak Christine dipanggil Tuhan Yesus? Masa kayaknya gak pernah lah aku mendengarkan Tuhan Yesus manggil namaku. Kayak misalnya, Yohanes,
Ya nggak pernah lah, karena kan itu dari hati yang paling dalam. Sedangkan yang dari suara, dari Allah yang terlihat, orang tua itu adalah Allah yang terlihat aja. Yang dipanggil tunggu, nanti sabar aja, sabar kalau dipanggil 3 kali, ya kan? Jadi di rumah kalau dipanggil mama atau bapak, kalau dipanggil jawablah iya ma. Jangan langsung tunggu dulu, belum lagi ngomong, tunggu dulu, nanti dulu. Nah itu satu. Yang kedua, di sekolah, adik-adik sekolah minggu juga di sekolah, kalau misalnya dipilih setiap hari Senin, kamu membaca proklamasi ya teman, kamu membaca UUD ya, Pak Dio. Bu, jangan dulu kemarin belum bisa Bu. Itu lagu sirut lagu gitu. Ketika kalian dipilih, kalian banyak yang menolak. Padahal kalian harusnya percaya, aku punya Tuhan, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah mengatakan, mari ikutlah aku, berarti siapa yang mengajak? Kalian apa Tuhan yang mengajak? Tuhan. Kalau sudah diajak, berarti semuanya akan tersedia. Kalau kalian yang diajak, berarti kalian bisa. Kalian bisa jadi ketua kelas, kalian bisa menjadi anak yang juara 1 meskipun tidak sekaya teman-teman kalian, karena pintar itu kan bukan dari duit ya kan, dari kemauan. Ketika kalian sudah dipilih jadi pengerek bendera, tidak ada mengatakan tidak bisa, karena Tuhan sudah memampukan kalian. Contoh nih, kayak Kak Kristin, pertama mikir gini, nanti kalau aku magang di Tanjung Uncang gak bisa lah, aku jauh kali, itu udah jam 6 aku berangkat dari rumah. Nggak bisa. Tapi kalau udah dibilang Tuhan, kamu memang harus di situ dan jalanmu adalah itu, mari ikut aku. Terus apa yang terjadi? Tuhan kasih motor, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih hari yang cerah, nggak hujan. Bisa nih nanti ya, Kak Kristin berangkat jam 6, itu masih terang. Nyampe di Tanjung Uncang tiba-tiba hujan deras, gitu. Tahu nggak apa yang Kak Kristin bilang? Terima kasih Tuhan Yesus, untung tadi pas di jalan nggak hujan. Itu kalau Tuhan Yesus yang mengajak, berarti kita akan disediakan, semuanya disediakan. Apapun itu, mau itu uang, mau itu gurunya, mau itu kendaraannya, mau itu buku, mau itu apapun disediakan. Tapi jawabannya harus iya. Jawabannya harus apa nomor 1? Jawabannya harus iya. Jangan jawabannya tunggu. Jangan jawabannya nanti. Kalau udah dibilang tunggu nanti, kita pun udah menolak, ya kan? Itu. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari ikutlah Tuhan Yesus. Komitmen setiap hari minggu datang tepat waktu. Kak Kristina itu tepat waktu, masa kalian enggak, ya kan? Terus komitmen untuk menghafal ayat bulanan, kitabnya, itu juga untuk tumbuh kembang kalian. Bukan dari makanan aja loh orang bisa tumbuh besar. Dari firman Tuhan nomor 1. Percaya, makan pun yang banyak-banyak, makan banyak-banyak, tapi gak banyak firman Tuhan. Ada yang nanti sakit, ada yang nanti berubah. Firman Tuhan itu untuk perkembangan intelektual adik-adik, untuk imannya, untuk bertambah lebih besar lagi. Jadi anak-anak yang Tuhan inginkan dan menjadi anak-anak yang terpilih. Oke. Sekarang kamu semua nanya siapa yang bisa panggil kok? Tunjuk tangan langsung paling cepat. Belum. Pertanyaannya belum. 4 nama murid Yesus pertama. Yohanes. 4 nama murid Yesus pertama. Iwan, Andreas, Yakobus, Yohanes. Tahan dulu. Dapat cepat ya. Ini yang lainnya kayaknya kurang bersemangat ya kan.
Terdapat di mana ayat nats kita hari ini orang satu? Pak Arun bisa? Ayo sini, let's go. Terdapat di mana ayat Alkitab kita hari ini? Markus. Tahan dulu. Artinya kita perhatikan, bukan karena pertanyaannya, tapi perhatiannya Kak Kristi. Ketika orang masih bertanya, coba tanya masih cuit-cuit kawannya. Apa yang Kak Kristi ini? Tiba-tiba pertanyaan, tiba-tiba bukan. Harus diperhatikan dari awal sampai akhir. Oke? Baiklah adik-adik semua, sekarang lipat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi, berkomitmen lagi, dan percaya kepada-Mu seutuhnya, karena Engkau yang memilih kami dan mempersiapkan masa depan kami dari kecil sampai besar. Berada di tangan-Mu lah masa depan yang cerah, yang Kau tuntun dan pilih untuk kami. Terpujilah nama-Mu yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk, dipersiapkan. Jangan ada yang dilipat, diluruskan. Diluruskan. Sudah? Angkat semua persembahannya, diluruskan. Tidak perlu dilipat 2 kali. Tidak perlu dilipat. Nanti buku ibadahnya kalau belum selesai kita tolong angkatnya 2 kali ya Pak. Mari sama-sama kita mengucapkan semuanya, angkat tangannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375. Ibu, engkau saja Tuhan.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Seperti kami juga telah dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kemuliaan sampai selamanya. Marilah kita pulang dan kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Santai saja. Halo, sampai jumpa di minggu depan. Jangan ada yang gorong-gorongan. Halo anak-anak pintar. Halo.